Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Sar di YouTube channel Belajar CPNS Yuk. Seperti janji kemarin, kita kan udah membahas 11 soal ya kemarin, karena yang 12-nya itu PR. Kita udah bahas 11 soal dan di video kali ini kita akan membahas 14 soal sisanya tentang manajerial P3K 2023. Oke, kita langsung pembahasan nomor 12. Nomor 12, Anda adalah seorang pimpinan perusahaan. Seminggu belakangan, Anda meningkatkan target capaian perusahaan. Salah satunya ialah menambah rincian pekerjaan setiap karyawan. Hari ini ada 3 orang karyawan yang mengajukan komplain atas keputusan Anda. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu bekerja lebih keras lagi sebab mereka jadi lembur setiap hari. Mereka meminta agar rincian pekerjaan mereka kembali seperti semula, agar memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Maka Anda, yang mana jawabannya ya teman-teman? Oke, kita lihat di kolom komentar ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kita bahas bareng ya. Di sini permasalahannya apa sih, teman-teman? Di sini permasalahannya adalah komplain karyawan. Komplain itu apa artinya? Keluhan. Jadi karyawan ini mengeluh dengan keputusan Anda menambah waktu kerja mereka sehingga mereka lembur. Nah, tapi mereka nggak bisa nih bekerja lebih keras karena mereka lembur terus dan jadi kurang waktunya bersama keluarga. Oke, kita lihat di sini memotivasi mereka dengan janji kenaikan gaji. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena mereka sebenarnya yang A ini kurang tepat karena mereka bukan pengen gajinya yang ditambah, tapi mereka ingin jam kerjanya dikurangi begitu. Yang B menambah karyawan agar karyawan tidak lembur dan target perusahaan tetap tercapai. Oke, ini bisa kita keep dulu. Yang C menghindari keputusan yang salah agar karyawan tetap senang dan produktif ketika bekerja. Ini cuma pendapat aja ya, tidak ada tindakan, tidak ada solusi. Jadi bisa kita eliminasi. Yang D mempromosikan mereka untuk naik jabatan agar mereka semakin semangat bekerja. Ini bisa juga, tapi kita lihat prioritasnya di sini. Permasalahannya adalah mereka komplain karena mereka tidak mampu bekerja lebih keras lagi. Karena mereka jadi lembur. Nah, jadi mereka tuh apa sih permintaannya? Mereka minta supaya rincian pekerjaan mereka kembali seperti semula, yaitu tidak lembur. Maka solusinya yang paling tepat di sini adalah yang B, menambah karyawan agar karyawan tidak lembur dan target perusahaan tetap tercapai. Ya, ini jawaban yang paling tepat ya, teman-teman. Di sini poinnya 4, kemudian poin 3 itu di bagian ini, D. Sebenarnya ini bagus ya yang D, cuman kurang tepat sasaran, tidak menjawab permasalahan yang ada. Kemudian poin 2 ada di ada di bagian A, dan yang terakhir yang C, karena tidak ada tindakan sama sekali. Jawaban kamu bener nggak? Oke, kalau yang benar, good job. Kalau yang masih salah, mungkin nanti bisa lebih teliti lagi ya. Lebih banyak latihan soal lagi. Oke, kita next. 13. Anda baru diterima sebagai seorang customer service. 1 minggu pertama, Anda mendapatkan pelatihan mengenai product knowledge beserta keluhan dan solusi yang umum dikeluhkan pelanggan. Anda belajar dengan cepat dan merasa sudah mengetahui produk di tempat Anda bekerja dan masalah yang sering dihadapi pelanggan. Pada minggu kedua, Anda mulai bekerja melayani pelanggan secara langsung. Seorang pelanggan datang mengeluhkan produk dan meminta solusi dari Anda. Namun Anda sedikit kebingungan karena baru pertama kali berhadapan langsung dengan pelanggan. Yang Anda lakukan: A. Menjelaskan semampu Anda meskipun pengetahuan Anda terbatas. B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa ini adalah hari pertama Anda bekerja. C. Meminta maaf kepada pelanggan, lalu segera bertanya kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman mengenai masalah yang dikeluhkan pelanggan. Barulah Anda menjelaskan kembali kepada pelanggan tersebut. D. Bergegas meminta bantuan rekan kerja Anda untuk menjelaskan keluhan pelanggan dan memberikan solusi dari masalah yang ada. Silakan di-pause untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah, kita telaah bareng-bareng. Yang A ini ya, kalau kita lihat menjelaskan semampu Anda meski pengetahuan terbatas, sebaiknya dihindari karena bisa saja kita masih ada kesalahan atau ketidakpahaman terhadap produk yang ada di tempat kerja kita. Yang B, ini kita hanya meminta maaf dan meminta pemakluman tapi tidak ada solusi, tidak menawarkan solusi untuk pelanggan, jadi bisa kita eliminasi. Yang C meminta maaf kepada pelanggan lalu bertanya kepada rekan kerja. Oke, ini bisa. Yang D bergegas meminta bantuan rekan kerja, ini juga bisa. Tapi antara C dan D mana yang poinnya paling besar?
Yang mana? Yang C ya teman-teman. Yang C ini poin plusnya adalah minta maaf dulu kepada pelanggan, lalu tanya ke teman yang sudah paham. Baru kita kembali lagi ke pelanggan dan menjawab sesuai arahan dari rekan kita tadi. Nah, sedangkan yang D ini kita langsung manggil teman kita, melimpahkan kerjaan ke rekan kita, tapi kita nggak praktek langsung. Nah, di sini ada poinnya apa sih? Di sini kita ada poin pelayanan. Kita mengutamakan pelayanan, kita minta maaf, kemudian tanya ke teman untuk mengutamakan menjawab permasalahan dari pelanggan. Nah, di sini juga ada poin aktif mencari informasi mengenai kebutuhan pelanggan di sini ya, dalam menjalankan tugas pelayanan. Gitu. Nah, yang C ini nilainya 4, yang D nilainya 3, yang A nilainya 2, dan yang B nilainya 1, karena dia sama sekali tidak ada solusinya. Next. Nomor 14. Pekerjaan saya menuntut kemampuan mengoperasikan gadget dengan terampil untuk berkomunikasi dengan klien. Padahal saya termasuk karyawan yang berusia lanjut. Maka yang saya lakukan, A. Menyerahkan semua tugas terkait komunikasi dengan klien kepada karyawan yang lebih muda. B. Langsung menemui klien saat ada urusan tanpa membuat janji terlebih dahulu. C. Meminta bantuan para junior saat ada keperluan dengan klien. D. Mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini agar pekerjaan Anda lebih optimal. Oke, silakan di pause dan kalau udah boleh langsung di play. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Yang A ini berarti kita melimpahkan tugas kepada karyawan lain. Menyerahkan semua tugasnya ini tidak boleh ya, jadi kita eliminasi. Yang B itu langsung menemui klien saat ada urusan, tanpa membuat janji. Ini sangat tidak efektif dan tidak efisien. Bisa saja kliennya sedang ada urusan lain, sehingga kita nggak jadi bertemu. Dan memakan waktu juga, karena kita harus kehilangan waktu ketika kita ada di perjalanan. Ini bisa kita eliminasi juga. Yang C itu, oke, ini bisa meminta bantuan para junior saat ada keperluan dengan klien. Yang D, mencoba untuk mempelajari, ini juga boleh. Sekarang kita bandingin antara C dan D, mana jawaban yang paling tepat, mana yang memiliki poin paling tinggi. Oke, boleh kita meminta bantuan para junior. Karena kita punya permasalahan dengan gadget, dengan teknologi, maka kita meminta bantuan junior ketika ada keperluan dengan klien. Berarti kan kita tetap mengutamakan pelayanan, tetap berkomunikasi dengan klien. Tapi yang D ini lebih tepat karena ada pengembangan diri di sini. Mempelajari perkembangan teknologi. Gitu. Jadi, kalau kita lihat kata kuncinya di sini pengembangan diri. Nah, di sini dia ada usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran, yaitu dengan teknologi yang baru. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kita lihat yang D ini ada poin 4, kemudian yang C ini poinnya 3, yang A poin 2, dan B poinnya 1. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Valen adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip dalam hidupnya. Seandainya Valen menerima tugas yang bertentangan dengan prinsipnya, maka yang Valen lakukan, A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif ke hal-hal lain. B. Mengungkapkan dan mendiskusikan, ini mendiskusikan ya, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Oke, silakan di pause untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah, boleh langsung di play. Kita perhatikan di sini mana yang paling tepat, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif ke hal-hal lain. Ini kurang tepat ya, karena kurang cocok dengan permasalahan yang di atas. Yang B, mengungkapkan dan mendiskusikan dengan pimpinan. Oke, ini boleh. Yang C, mengalihkan perasaan dan pikiran pada hal lain yang bermanfaat. Ini kurang tepat juga ya. Yang D, mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada orang terdekat di lingkungan kerja. Oke, ini boleh. Nah, tapi kita lihat di sini, Valen sedang mengalami ketidaknyamanan, menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya. Yang terbaik adalah dia mengungkapkan perasaannya kepada pimpinan. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan, maka orang yang pertama harus kita beritahu, harus kita ajak komunikasi ketika ada ketidaknyamanan itu seharusnya pimpinan, bukan orang terdekat. Jadi yang terbaik adalah
ke pimpinan dulu, baru kita bisa bilang ke orang terdekat kita. Gitu ya, karena ini berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan prinsip yang bertentangan dengan pekerjaan. Oke, kalau kita lihat di sini ada skill komunikasi. Ada skill kemampuan menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga mudah dipahami orang lain. Gitu ya. Jadi di sini ada nilai komunikasi. B mendapatkan poin 4, kemudian D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Kita lanjut. Nomor 16, pada hari pertama bekerja, Gina sudah mendapatkan tugas yang sangat banyak. Lalu seorang rekan kerja menghampiri Gina untuk meminta bantuan. Ia kesulitan menyelesaikan laporan karena kurang memahami sistem kerja di perusahaan tempat Gina bekerja. Sementara Gina adalah karyawan baru yang memiliki nilai terbaik ketika seleksi masuk kerja di perusahaan. Dengan kemampuan tersebut, seharusnya Gina mampu membantu menyelesaikan permasalahan rekannya. Hal yang Gina lakukan adalah A. Membantu mengerjakan laporannya dengan cepat lalu mengembalikan kepada temannya setelah selesai. B. Menjelaskan secara singkat dan memberi contoh laporan yang Gina miliki agar bisa menjadi acuan rekannya mengerjakan laporannya sendiri di waktu mendatang. C. Mengabaikannya karena mengganggu pekerjaan Gina, karena seharusnya kemampuan dasar seperti itu sudah dikuasai rekan kerjanya sebelum bekerja di perusahaan tersebut. D. Memberikan saran untuk mencari caranya di internet agar rekannya mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Silakan di-pause untuk menganalisis jawabannya. Kalau udah, kita bahas bareng-bareng. Kita lihat yang A, tidak direkomendasikan karena di sini kita mengambil alih pekerjaan dan kita mengabaikan poin pengembangan diri orang lain. Ini tidak ada di sini poinnya. Yang B, oke, bisa kita keep dulu. Yang C, mengabaikannya karena mengganggu. Ya jangan diabaikan juga, itu teman kita butuh kerjaan, kita eliminasi ya. Yang D, memberikan saran untuk mencari cara di internet, kita keep juga. Antara B dan D, mana jawaban yang paling tepat? Kalau yang D ini kita memberikan saran aja nih, tanpa kita berusaha membantu dia. Jadi yang paling tepat adalah yang B, karena kita menjelaskan secara singkat. Kenapa singkat? Karena si Gina itu ada banyak kerjaan, tetapi dia tetap berusaha menjelaskan secara singkat, yang artinya dia mengutamakan nilai ini, pengembangan diri orang lain. Di sini, Gina membantu orang lain, dalam hal ini rekan kerjanya, dalam menyelesaikan tugas mereka. Tujuannya apa? Untuk mendukung sasaran tim kerja atau perusahaan. Begitu. Jadi, yang paling tepat adalah yang B dengan poin 4, D dengan poin 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Demi kelancaran kegiatan esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang harus saya lakukan adalah A. Menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. B. Tetap lembur hingga pekerjaan selesai. C. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali ke kantor untuk melanjutkan lembur. D. Pulang lebih cepat dengan alasan pura-pura sakit. Oke, silakan di pause. Kalau udah, boleh langsung play untuk kita bahas bareng-bareng. Kita lihat di sini yang bagian A, bisa saja kita bilang ke ibu kita bahwa kita akan terlambat. Coba kita lihat pilihan lain. B ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini kita mau mengantar ibu ke dokter. Dokter itu punya jam kerja, yang mana tidak mungkin dokter itu masih stay hingga tengah malam. Kemudian di sini juga kita sudah berjanji kepada ibu. Jadi jangan tetap lembur tanpa mengabari ibu, begitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Yang C ini oke, boleh meminta izin kepada atasan. Yang D pulang cepat alasan pura-pura sakit, ini tidak boleh ya karena di sini bohong. Seharusnya kita itu meminta izin kepada atasan. Oke, jadi yang paling tepat itu yang C. Kenapa? Karena kita tidak membuat ibu kita menunggu dan kita juga tidak membuat dokter menunggu kalau misalnya sudah janjian dengan dokter. Jadi kita minta izin kepada atasan dan atasan pasti mengerti karena ini berkaitan dengan urusan keluarga dan juga sudah di luar jam kerja yang seharusnya. Jadi ini kan lembur ya, pekerjaan tambahan. Atasan pasti mengizinkan. Dan setelah mengantar ibu, lalu kita kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Jadi yang C ini poinnya 4, yang
A poin 3, yang B poin 2, dan ini poin 1 karena bohong. Ada kata kunci apa di sini? Ada integritas dan kerjasama. Ya, ada integritas dan kerjasama. Integritas ini artinya kita konsisten dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak berbohong dan kita juga tidak membuat ibu kita menunggu karena kita udah berjanji di sini. Dan yang terbaik ya kedua ini, ibu kita bisa diantarkan dan kita tetap melanjutkan lembur, gitu ya. Lanjut ke nomor 18. Fatimah dan 2 orang temannya mengikuti sebuah perlombaan. Ketika progres karya sudah mencapai 90% dan hampir selesai, panitia mengumumkan bahwa anggota tim boleh berjumlah lebih dari 3 orang. Jika Anda menjadi Fatimah, yang Anda lakukan adalah A. Fokus menyelesaikan progres pengerjaan karya yang tersisa 10% lagi dengan maksimal. B. Tidak mempedulikan pengumuman mendadak tersebut. C. Segera mencari tambahan anggota tim. D. Meminta pendapat teman Anda dan mencari tambahan anggota tim. Silakan di pause, kalau udah boleh langsung di play dan kita bahas bareng-bareng. A. Fokus menyelesaikan progres pengerjaan karya yang tersisa. Oke, boleh. B. Tidak mempedulikan pengumuman mendadak tersebut. Sebenarnya jangan tidak mempedulikan juga ya. Tapi tidak mempedulikan pengumuman mendadak tersebut, ya boleh-boleh aja karena kita toh tidak melanggar dari pengumuman yang ada. Segera mencari tambahan anggota tim sebenarnya bisa dieliminasi karena itu bukan prioritas. Meminta pendapat teman Anda dan mencari tambahan anggota tim, ini juga bukan prioritas. Kita lihat di sini ya, yang terbaik adalah fokus menyelesaikan progres pengerjaan. Di sini kita udah tinggal sedikit lagi, 10% lagi, dan di sini kita punya nilai orientasi pada hasil. Di sini kita harus pilih jawaban mana yang paling menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, yaitu ini kan, targetnya atau standar kerjaannya adalah progres pengerjaan karya ini. Sedikit lagi nih 10%, kita harus fokus ke sini. Lalu kita juga menyelesaikan, dan orientasi pada hasil ini juga artinya berarti menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi yang A ini poinnya 4, kemudian yang B ini poinnya 3. Karena di sini nggak ada masalah kalau kita nggak mempedulikan pengumuman itu, karena pengumuman ini hanya boleh-boleh saja, alias boleh kalau mau nambah anggota. Lagi pula, tim Fatimah itu tidak melanggar pengumuman, jadi tidak apa-apa kalau tidak mempedulikan pengumuman mendadak, karena fokusnya kita kepada hasil pengerjaan 10% ini, fokus kepada sisa yang 10%. Kemudian mencari tambahan anggota tim, enggak ya? Salah. Kemudian yang D poinnya 2, yang C poinnya 1. Kenapa yang C poinnya 1? Karena di sini tidak ada kerjasama, tidak ada komunikasi, jadi nilainya paling kecil ya. Walaupun di D ini ada kerjasama, ada komunikasi ya dengan teman, minta pendapat teman, tapi di sini fokus utamanya adalah kerjaan yang 10% lagi. Itu kenapa yang D bukan jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pimpinan Rehan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dapat dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan untuk dibaca. Yang sebaiknya dilakukan Rehan adalah A. Mengumpulkan berita penting dari majalah dan koran. B. Membuat rak khusus untuk menyimpan setiap koran dan majalah. C. Mengumpulkan berita-berita dari internet dan membuat bookmark di tiap alamat websitenya. D. Membuat clipping koran dengan periode setiap bulan. Silakan di pause mana jawabannya. Kalau udah, boleh langsung kita bahas bareng-bareng. Kita lihat di sini mengumpulkan berita penting. Di sini bisa kayak kita eliminasi ya. Membuat rak khusus untuk menyimpan ini kita eliminasi karena tidak efektif. Kalau misalnya ada banyak kalau misalnya kita menyimpan setiap koran dan majalah, tentu akan memakan tempat dan ini tidak efektif. Yang C, mengumpulkan berita-berita dari internet dan membuat bookmark. Oke, ini bisa kita keep. Yang D, membuat clipping koran dengan periode setiap bulan. Oke, ini juga bisa karena ada periodenya ya, misalnya 1 bulan. Berita pentingnya dari koran adalah ini. Tapi jawaban yang paling tepat di antara C dan D adalah C. Kalau kita lihat antara C dan D, kenapa yang C lebih tepat? Karena yang C ini berarti kita mengambil juga dari internet, karena hari gini orang-orang itu lebih banyak membaca berita di internet dan persebaran beritanya itu lebih cepat.
kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat, lebih mudah dari internet. Meskipun kita harus tetap berhati-hati dengan adanya hoax ya. Nah, dan juga kita membuat bookmark. Jadi kita tandai, biasanya bentuknya gini ya, kita buat bookmark di tiap alamat website. Berita tentang kebijakan publik, berita tentang bencana alam, berita tentang apa, kita bisa buat bookmark. Nah, itu kan lebih efektif ya teman-teman, daripada membuat clipping koran. Karena kalau ini kita harus mencari koran, kita harus menggunting satu-satu, kemudian kita menempelnya, kemudian kita susun. Meskipun juga ini bagus untuk dikerjakan, tapi kurang efektif. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini kita punya skill apa teman-teman? Di soal ini ada skill apa teman-teman? Ada skill komunikasi dan orientasi pada hasil. Jadi di sini Rehan ini aktif menjalankan komunikasi baik secara formal dan informal, juga dia bisa mampu menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai. Dia mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinannya dan bekerja dengan efektif. Jadi di sini C memiliki 4 poin, kemudian D memiliki 3 poin, A 2 poin, dan B 1 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. 20. Rifki bekerja sebagai seorang pengawas lapangan. Hari ini Rifki bertugas di wilayah X. Ia sudah membaca rincian laporan yang akan dikirimkan. Tetapi laporan yang ia baca tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tindakan yang tepat ialah A. Menjelaskan kepada atasan terkait setiap hal yang Rifki temukan di lapangan. Ini maksudnya Rifki ya. B. Meminta tim lapangan untuk membuat klarifikasi terhadap laporannya. C. Meminta tim lapangan untuk menjelaskan ketidaksesuaian yang terjadi. D. Mencari akar masalah atas ketidaksesuaian yang terjadi. Silakan di pause. Kalau sudah, boleh kita bahas bareng-bareng. Kita harus perhatikan lagi di sini bahwa Rifki adalah pengawas lapangan. Diperhatikan baik-baik, dia adalah pengawas lapangan. Yang B dan C ini meminta tim lapangan untuk membuat klarifikasi terhadap laporan yang tidak sesuai atau menjelaskan ketidaksesuaian yang terjadi. Ini bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena ketika Rifki meminta tim lapangan untuk klarifikasi atau menjelaskan ketidaksesuaian, ini membuka celah untuk mereka mencari alasan, untuk mereka membela diri, dan untuk mereka mengelak dari kesalahan. Jadi kita punya dua nih yang dilema ya, antara D mencari akar masalah atas ketidaksesuaian yang terjadi, atau A menjelaskan kepada atasan terkait setiap hal yang Rifki temukan di lapangan. Yang terbaik di sini adalah yang A, karena kita harus ingat dia itu pengawas lapangan. Sebenarnya dia tidak perlu mencari akar masalah, karena dia kapasitasnya sebagai pengawas lapangan. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nah di sini A ini ada poinnya 4, yang D poinnya 3, yang C dulu poinnya 2, dan B poinnya 1. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. 21. Alifa ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap acuh tak acuh perihal tugas yang diemban. Sikap Alifa seharusnya adalah A. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya tepat waktu. B. Bekerja sendiri agar tugas dapat selesai tepat waktu. C. Menasehati anggota tim yang tidak mau bekerja agar mereka sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Melaporkan anggota tim yang tidak mau bekerja kepada pimpinan agar diberi sanksi. Silakan di pause, dan kalau sudah dapat jawabannya, kita langsung bahas. Kita lihat yang A ini oke, bisa kita keep. Yang B, bekerja sendiri. Ini kita eliminasi, karena artinya di sini kalau dia bekerja sendiri, itu dia tidak bertanggung jawab, dia tidak berintegritas terhadap tim kerjanya, dan juga dia tidak mampu mengembangkan orang lain karena dia cuma bekerja sendiri. Jadi bisa kita eliminasi. Yang C oke, masih bisa. Yang D, melaporkan, ini juga tidak, karena kita hanya melaporkan tanpa ada tindakan untuk memperbaiki kinerja kelompok. Kalau kita lihat di sini, kuncinya adalah pengembangan diri dan orang lain. Di samping ada juga poin kerjasama ya, tapi yang paling menonjol pengembangan diri dan orang lain. Yaitu di sini yang paling tepat adalah A. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota.
Kita punya poin di sini adil, membagi tugas adil dan memotivasi anggota. Kalau kita hanya menasehati aja, yang C ini menasehati aja tapi kita tidak membagi tugas yang adil, ya kurang optimal. Jadi yang paling baik di sini poinnya adalah yang A, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya tepat waktu. Yang A ini punya poin 4, yang C ini poinnya 3, sedangkan yang D poinnya 2, dan yang B poinnya 1, karena tidak ada poin kerjasama dan pengembangan diri dan orang lain. Next, kita lanjut. Nomor 22. Erlangga adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan. Tim Erlangga selalu mendapat tugas yang penting. Erlangga merasa andil dan perannya cukup besar pada setiap proyek yang berhasil ditangani oleh timnya. Tetapi, selalu saja ketua tim dan manajer Erlangga yang memperoleh pujian dan promosi jabatan. Jika Anda berada di posisi Erlangga, yang Anda lakukan adalah A. Menyadari bahwa saya butuh lebih banyak belajar lagi. B. Menerima saja hal tersebut sebab saya hanya karyawan biasa. C. Berusaha lebih giat agar layak mendapat promosi jabatan. D. Memperingatkan mereka bahwa seharusnya saya yang layak mendapat pujian. Silakan di pause. Kalau udah, kita bahas bareng-bareng. Yang A ini hanya menyadari saja tanpa ada tindakan lanjutan. Jadi, bisa kita eliminasi ya. Yang B, menerima saja hal tersebut. Ini juga kita eliminasi karena dia cuma pasrah tanpa ada evaluasi dan tidak ada motivasi. Kita eliminasi ya. Yang C, berusaha lebih giat. Oke, ini bagus. Yang D, memperingatkan mereka bahwa seharusnya saya yang layak dapat pujian. Ini tidak perlu dilakukan karena tidak menjunjung integritas ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C. Kuncinya di sini adalah pengembangan diri sendiri, karena dengan dia berusaha lebih giat, dia berarti berusaha mengembangkan dirinya sendiri dengan lebih baik tanpa menyalahkan orang lain. Begitu ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita lanjut. 23. Anda adalah seorang pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu hari, beberapa warga memasukkan kertas saran ke kotak saran dan menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi Anda sangat lamban, tidak komunikatif, dan tidak seimbang antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan petugas pelayanan. Sebagai pemimpin, yang Anda lakukan adalah A. Mencari kelemahan sistem agar nantinya sistem pelayanan dapat berjalan lebih cepat. B. Bekerja sama dengan instansi administratif lainnya, misalnya pihak kecamatan. C. Bekerja sama dengan pihak IT untuk mengubah sistem. D. Menambah petugas lebih banyak agar pelayanan berlangsung lebih cepat. Kita lihat di sini permasalahannya adalah tadi lamban, tidak komunikatif, dan jumlahnya tidak seimbang. Yang A mencari kelemahan sistem. Oke, ini boleh karena dia ada evaluasi ya, mencari kelemahan sistemnya. Yang B bekerja sama dengan instansi administratif lainnya. Ini boleh karena di sini ada kerjasama antar organisasi. Di sini ada kerjasama lintas organisasi. Jadi bisa kita keep. Kemudian yang C ini kurang tepat ya, karena mengubah sistem apa gitu. Yang D, menambah petugas lebih banyak. Ini juga bisa kita eliminasi. Menambah petugas ini kurang tepat karena untuk menambah petugas itu memakan waktu yang cukup lama, karena nanti akan ada pembukaan petugas, ada seleksi, kemudian ada tesnya, nah itu yang memakan waktu banyak, jadi bisa kita eliminasi. Antara A dan B, kita lihat di sini fokus kita pelayanan publik ya. Nah di sini Dinas Dukcapil, Dindukcapil itu sangat bisa bekerja sama dengan pihak kecamatan. Dan memang biasanya juga mereka bekerja sama dengan pihak kecamatan. Jadi kecamatan tuh mengorganisir keperluan atau kebutuhan administrasi masyarakat di kecamatan tersebut, kemudian bisa mengkoordinir itu dan menyalurkannya ke Dukcapil, sehingga pekerjaan atau pelayanan publiknya tidak menumpuk di Dukcapil, tapi juga terbagi ada di kecamatan gitu ya. Jadi yang paling tepat di sini yang B. Di sini ada poin pelayanan publik. Nah, di sini poinnya apa sih yang B itu? Poinnya dia bisa menggunakan keterampilan lintas organisasi secara efektif untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Dan juga dengan begini, Dukcapil itu bisa mengimplementasikan cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi masyarakat, gitu. B ini punya poin berapa? B ini poinnya tentu saja 4. Yang A poinnya 3. Yang C poinnya 2 dan D poinnya 1 karena ini memakan waktu panjang. Next.
24. Dewi adalah seorang staf administrasi di sebuah sekolah ternama. Ia terbiasa mengerjakan tugas pekerjaannya menggunakan Microsoft Word. Suatu ketika, kepala sekolah memintanya menggunakan aplikasi atau program terbaru yang lebih canggih. Sikap Dewi adalah A. Meminta kelonggaran agar ia tetap dapat bekerja secara maksimal. B. Mengikuti alur saja, jika tidak mendesak tidak perlu mengganti aplikasi. C. Tetap menggunakan aplikasi yang lama karena lebih terbiasa dan lebih mahir. D. Belajar menggunakan aplikasi atau program baru tersebut. Yang mana? Silakan di pause dan kalau udah kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita lihat yang A meminta kelonggaran, ya masih oke. Yang B mengikuti alur saja, jika tidak mendesak tidak perlu. Ini jangan ya, karena dia berarti tidak mau mengembangkan diri. Yang C tetap menggunakan aplikasi, ini juga salah karena ya lagi-lagi dia tidak mau mengembangkan dirinya. Yang D ini adalah jawaban yang terbaik. Jadi di sini kita punya nilai 4 pada D. Kemudian yang selanjutnya adalah A, yang C ini 2 dan yang B ini 1. Gitu ya. Jadi poinnya adalah pengembangan diri. Dan apa coba? Mengelola perubahan. Perubahannya apa di sini? Yaitu adaptasi pada aplikasi atau program yang digunakan. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 25. Anda adalah seorang guru. Suatu hari sekolah tempat Anda mengajar akan melaksanakan lomba tingkat nasional. Anda terpilih sebagai ketua panitia. Cara Anda membagi tugas kepada panitia lain adalah A. Menentukan bersama panitia lain sesuai kemampuan masing-masing panitia. B. Menyuruh sekretaris panitia untuk membuat pembagian tugas. C. Membiarkan mereka melakukan semua tugas bersama-sama agar terlihat kompak. D. Meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. Silakan di pause untuk memilih jawabannya. Kalau udah, kita langsung bahas. Di sini kita lihat yang A, menentukan bersama panitia lain. Oke, boleh. Yang B, menyuruh sekretaris membuat pembagian tugas. Bisa kita eliminasi ya, karena di sini menyuruh sekretaris begitu saja tanpa ada andil kita sebagai ketua panitia. Kemudian yang C juga bisa kita eliminasi karena di sini cuma agar terlihat kompak. Mengerjakan semua tugas bersama-sama dan ini juga tidak efektif. Kalau semua tugas dikerjakan bersama tanpa ada pembagian tugas, itu akan memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Dan ini cuma agar terlihat kompak, ini juga sangat tidak tepat ya, karena sebaiknya pekerjaan itu dibagi-bagi berdasarkan kemampuannya. Yang dia meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. Oke, ini boleh. Kita lihat yang paling tepat antara A dan D. Menentukan bersama panitia lain atau meminta mereka milih sendiri. Sebaiknya kita pilih yang A. Di sini kan berarti ada poin diskusi. Menentukan bersama panitia lain sesuai kemampuan mereka masing-masing. Di sini diskusi. Nah, kalau ada diskusi berarti ada apa? Ada kerjasama. Kalau yang D ini, oke, anggaplah kita berusaha adil dengan membuat mereka memilih sendiri tugasnya sesuai kemampuan mereka. Tapi nanti yang ada malah jadi bentrok karena yang A merasa mampu mengerjakan Z, sedangkan yang B bisa mengerjakan Z juga. Kemudian mereka nanti jadinya saling rebutan dan pekerjaan jadi tidak efektif. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kata kuncinya adalah kerjasama. Nah, yang A ini poinnya berapa? 4 tentunya, yang D poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang B poinnya 1, karena di sini langsung menyuruh tanpa ada kerjasama. Oke, begitu aja teman-teman. Teman-teman jangan lupa nih, setelah ini teman-teman hitung berapa nilainya dari soal nomor 1 sampai nomor 25. Kemudian nanti teman-teman jawab di kolom komentar, dan nanti di video berikutnya kita akan belajar bareng-bareng tentang soal sosial kultural P3K. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video Kak Sar, dan boleh share juga kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.